Selempang tuh bukan kayak yang di got gitu ya? Apa tuh eman. Lah ya. Dia ini pada saat kuliah boleh lo ngambil alat musik, alatnya nggak boleh. Iya nggak boleh juga ya. Takut ditangkap polisi ya. Ngambil fokus. Oh ngambil fokus. Ngambil fokus. Lu kak. Nggak boleh. Not balok. Not bata ada nggak? Hah? Ada balok, ada bata nggak? Oh ada. Ada batako juga. Ini mbaknya lucu terus nih. Iya. Sekali lagi maaf Allah. Pergi tamasya ke Bontang. Ketemu lagi kita di program Bincang Bintang. Yeay. Luar biasa ya, tadi openingnya udah ada suara emas dari bintang tamu kita. Dan kita ketemu lagi di program Bincang Bintang bareng saya Amanda dan Sama dia. Ya udah. Oke, luar biasa ya. Enggak. Tinggalkan dirinya. Enggak. Apaan sih? Oke, senang banget ya kita bisa kembali lagi di Bincang Bintang menyapa teman-teman semuanya. Tentunya dengan bintang tamu yang spesial ya pastinya. Tadi kita udah dengar suara emasnya dan nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi sama Kak Nabila Farisa. Nah, ini kita bakal tanya nanti siapa Nabila Farisa, kemudian dia punya prestasi apa. Betul. Ya kayaknya menarik banget ya. Jadi untuk Karena dia punya selempang juga, nanti kita bakal tanya-tanya ya. Selempang kayaknya. Selempang sudah. Selempang itu bukan kayak yang di got gitu ya? Apa tuh eman. Pemirsa bayaran tolong diapresiasi dong ya. Nonton bayaran. Iya deh, oke. Baik, kita langsung saja kenalan dengan Nabila Farisa. Dan boleh dong, sapa dulu dong yang nonton di YouTube kita. Halo teman-teman, aku Nabila Farisa, biasa dipanggil Lala. Lala ya. Lala bukan toko kue itu ya? Lala bukan toko kue itu ya? Bukan ya, beda ya. Amanda juga bukan brownies kan? Iya kan. Ini kayaknya tarik sponsor. Oke, Kak Lala gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semangat juga yang menyapa pendengar dan juga pemirsa. Iya, Oke. dia matching banget nih. Kok bisa? Iya, ungu. Ungu hitam. Iya. Saya nggak matching. Kayaknya saya harus tereliminasi ya. Terima kasih. Kalau aku bilang sih dia spek ibu-ibu pengajian. Bukan biduan nih, udah bling-bling kayak gini guys. Ya ampun. Oke. Tapi ini lagi ngetren sekarang kan shimmer kayak gitu. Aku tuh selalu ngikutin trennya kan. Yang apa ya? Kita ada pembeda. Oke. Curiga nih sama kameramen, saya di zoom apanya ya? Nyebelin banget sih, itu sepatu bebop ya kan? Bebop. Iya, bebop Mary Jane gitu loh outfitnya. Iya gitu. Iya, iya. Oke. Balik lagi ke acara ya. Ke Nabila Farisa ya. Atau Kak Lala ya. Oke, Kak Lala sekarang sibuk apa nih? Kebetulan saat ini saya sedang kuliah Kuliah ya. Oke. Kuliah. Kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Wow, anak seni kelihatan banget ya di jurusan di ISI Yogyakarta. Kenapa? Kamu kok tiba-tiba tertarik untuk kuliah di ISI? Kenapa? Kalau boleh tahu. Emang udah dari kecil suka banget sama musik tuh. Oh gitu? Iya. Suka banget sama namanya musik ya? Oke, Oke. jadi memang musik itu memang bakat kamu, maksudnya kamu secara otodidak atau ada ini sih darah seni dari orang tua gitu? Iya, dari mamaku itu
Jadi belajarnya gampang ya ke ibu ya? Enggak juga. Oh, salah sih tebakan. Belajarnya Udah otit gak matching, salah nangkep pertanyaan. kebetulan Selesai. kebetulan emang aku kursus sih Kak. Oh, kursus. Jadi kamu ikutan les ya? Iya. Les musik ya? Oke. Karena memang dari mama juga pemusik jadi support penuh. Oke, Iyalah, pasti betul kayak ya. gitu. Karena ada yang nerusin ya, jadi Iya, pasti bangga. Jadi ada penerusnya. Memang Betul. kalau di zaman-zaman ya mungkin 5 tahun ke belakang ya, itu kayaknya lebih apa ya? Orang tua lebih support kalau anaknya itu punya apa ya? Ketertarikan di dunia seni, kayak lebih disupport. Betul. Pengen gitar dibeli gitar, pengen makan dibeli makan. Apaan sih? Apa hubungannya? Oke, dari kecil tuh umur berapa tuh kira-kira? Aku pertama kali dimasukkan ke kursus musik itu umur 5 tahun. 5 Wey. tahun. 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun aku dulu sukanya nangis doang ya atau minta permen. Oh gitu ya, dari umur 5 tahun. Jadi waktu itu tuh ada salah satu kursusan musik yang ngadain konser di mall gitu. Terus aku kebetulan main ke mall sama mama, terus aku pengen naik panggung kayak itu gitu. Terus sama mama Iya. masukin ke kursus. Jadi sudah ada ketertarikan tuh sejak itu berarti ya. Iya. Terus ternyata mama nangkep nih apa yang kamu pengenin kayak gitu ya. Iya. Akhirnya kamu dimasukkan ke sebuah kursusan. Pada saat itu apa yang kamu pelajari pertama kali? Pertama kali sebenarnya yang paling mudah ya vokal. Vokal ya. Oh, ya belajar nyanyi ya. Oke. Karena Basic lah, masih basic, anak pasti ya. TK kan. Oh. Ya udahlah masuk dulu musik nyanyi gitu. Terus di situ kan juga ada alat musik ya, kursus alat musik. Terus aku lihat ada yang les keyboard, pengen ganti ke keyboard. Jadi itu mulai umur 6 tahun itu ganti les keyboard. Oh, jadi vokal dulu, Vokal. kemudian keyboard. Terus sempat waktu itu berhenti bosen, aku ganti kursus gitar akustik. Iya, Gusti. Oke. Bosen lagi. Berarti deh lalanya orangnya random. Random ya. Tapi kalau anak kecil kan memang berubah-ubah gitu ya. Dia pengen ini, tahu ini, pengen ini, akhirnya ikut gitu Nah, kan. sorry guys, bahwa bukan mudi loh ya. Ya, bukan mudi, bukan mudi, tapi random. Maksudnya keinginannya itu cepat berubahnya itu karena Betul. kemauan dia. Iya. Seperti itu. Ya, sama kayak anak mulai kecil kan dari pinginan ya. vokal, kemudian belajar ke keyboard dulu, habis keyboard kemudian ke gitar. Akustik, habis itu bosen terus masuk ke les drum. Jadi semua alat musik kamu bisa berarti ya? Tapi kan Iya, OTW. Cuma Oh, kamu OTW tahu ya. kan, Tapi maksudnya tahu ya cara mainnya kayak gimana ya. Misalnya, ibaratnya kalau kamu begitu tahu pertama, oh drum, basicnya aku bisa gitu kan, drum, misal kayak gitu. Basicnya aja. Hmm. Ya, terus Drum, terus kemudian habis itu waktu SMP itu kebetulan tuh aku ada band di sekolahku. Terus itu tuh ada membutuhkan lowongan basis gitu. Tapi akhirnya kamu ke basis, tapi aku nggak pernah ngebas. band bass. Oh. Tapi si guruku itu tahu kayak kamu kan bisa main piano gitu. Jadi setidaknya tahu nada. Oh, Terus gitu. Karena mamaku basis, mamaku coba aja gitu basis aku gitu. Terus akhirnya ya udah sejak itu aku ikut kursus bass juga. Terus ternyata ya waktu itu Bisa. sejak saat itu aku juga Tertarik. ke bass. Ke bass juga ya. Terus semenjak kuliah ini karena ada mata kuliah tambahan yang mewajibkan aku mau ngambil alat musik lain, aku belajar alat musik baru biola. Oke, biola ya. Jadi pada saat kuliah boleh dong ngambil alat musik, malah nggak boleh. Iya nggak boleh juga ya. Takut ditangkap polisi ya. Oh, ngambil fokus. Ambil Misalnya fokus. Lu kak. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, dari semua alat musik itu yang menurut Lala paling susah banget dipelajarin itu yang apa sih? Alat musik mana? Biola ya. Karena Untuk kalau sekarang dari ini ya. Perpindahan dari gitar ke bass itu kayak mudah, keyboard ke bass itu juga mudah. Oh, Karena gitu pada ya? basicnya sama. Oke. Tapi Kok emang aku jadi so tau ya? Oh, sotoy banget sih. Sotoy ya? Siapa sih bintang tamunya? Iya, makanya. yang emang menurutku susah itu emang gitar bass karena kan dia adiknya ke depan. Oh gitu. Oh, betul. gitu. Biola kayak gitu terus nggak ada. Iya, kan nggak itu. Oh, jadi apalagi ke samping ya, ke depan Coba ya. gitar ngadepnya ke belakang gitu. Aduh, susah. Ya, itu challenge kayaknya ya. Iya, oke. Jadi saat ini kamu pelajarin adalah biola. Biola. Nah, aku penasaran sih, biola itu apakah chord-chordnya ada nggak sih? Chord, bukan ini ya. Kalau biola setahu kan paling cuman mencet di satu senar atau gimana.
kalau berupa chord itu ada nggak sih? Penasaran? Ya sebenarnya sama ya? di pencet 3 kan 3 nada kan juga cepet ya, tapi kan saya belajarnya masih basic gitu. Jadi yang melodi satu-satu Itu. tapi ada juga yang piano dipencet. Terus sampai saat ini, sampai sekarang ini, kalau menurutmu progresnya seperti apa? Maksudnya udah berapa persen sih yang kamu tahu tentang biola sejauh ini? Karena itu mata kuliah kamu kan? Iya, tapi kebetulan baru ada di 1 semester terakhir ini. Oh, 1 jadi semester aku terakhir. baru selama 1 semester ini mau belajar biola. Jadi bisa bilang udah materi paling kamu bisa memainkannya. Ya, Itu bisa sama bilang baca. 30% udah ada? Sudah Sudah. ada ya 30%. Sama Oke. membaca kan kalau di kampus saya kebetulan kan harus bisa membaca not balok. Oh pasti itu Oh, ya. gitu. Betul. Ya. Harus Langsung bisa. baca not balok. Partitur, Partitur. not balok. Not bata ada nggak? Hah? Ada balok, ada bata nggak? Oh ada. Ada batako juga. Ini mbaknya lucu terus nih. Ya. Jadi itu ya. Udah 30% dan apakah itu nanti menjadi mata kuliah di semester berikutnya atau gimana tuh? Iya. Karena kamu ngambilnya itu, biola Jadi itu ya? di jurusan saya tuh bisa mengambil 2 fokus alat musik. Nah, yang pertama saya ambil piano karena keyboard nggak ada. Karena saya basicnya keyboard, jadi saya ngambil piano pop jazz, dan Piano grand piano gitu? iya. Aha. Dan bisa ambil satu lagi. Di situ saya sebenarnya mau ngambil yang saya udah bisa kayak bass atau drum gitu. Waktu itu saya bingung kan ke mama tanya, tapi mama malah saranin kamu belajar alat musik baru aja gitu. Karena kan kesempatan kamu mengeksplor di Betul. kuliah musik ini kan. Betul, Jadi betul, ya. betul. Jadi aku orang tua ambil. support banget ya. Iya. Lagi juga ada darah seninya. Iya, orang tua makanya tahu itu. gitu ya. Nah, pada saat kamu ada keinginan untuk melanjutkan kuliah ke ISI, Iya. perjuangan kamu berat gak sih untuk bisa masuk ke ISI? Kalau dibilang berat, masuknya itu butuh kayak ada semacam esai pengalaman, terus prestasi. Nah, itu yang bisa dibilang berat karena kan itu nggak bisa instan ya. Betul. Jadi pastinya itu Butuh butuh waktu kan? perjalanan. Butuh perjalanan. Saya di musik sejak TK sampai sekarang, prestasi saya selama ini itu yang menunjang saya bisa lolos masuk ke ISI. Oh, jadi lebih kayak ke bercerita gitu ya? Iya, karena memang waktu pendaftaran itu ada semacam esai tentang Baik. musik. Oke. Gitu. Oke, Ya. pas banget dia punya banyak prestasi ya tentang Betul, musik dunia iya. musik. Jadi selain video main musiknya ada esainya juga. Oke, nah kalau itu Oke. tadi tentang kamu cinta Akademiknya dengan dunia ya. musik ya, Betul. atau dengan gitar, dengan keyboard dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakal bahas ke kamu menjadi Kakang Mbak Yu ya. Iya. Nah Kakang saat Mbak Yu. itu kamu Kakang Mbak Yu-nya itu adalah juara berapa atau gimana? Iya, kebetulan saat itu saya berhasil meraih juara 2 atau runner up 1 Runner Mbak Yu. up ya, Mbak Yu. Dan juga predikat Mbak Yu berbakat. Oke. Predikat Mbak Yu berbakat karena mungkin berbakatnya karena kamu bisa musik ya. musik, Oke. banyak ya. Nah, Banyak musik dia saat bisa itu ya. kamu menjadi Mbak Yu runner up 1 ya. Runner up 1. Itu perasaannya gimana tuh? Itu dia. Perasaan kamu gimana? Pertama kali kamu diumumkan jadi pemenang itu. Pasti senang banget. Kan kalau juara 2 itu kan diumuminnya terakhir ya. Saat juara 1 siapa, 2 siapa. Nah, itu bener-bener nggak nyangka gitu. Karena target saya itu sebenarnya masuk 5 besar itu udah Alhamdulillah, banget bener, gitu. Tapi sampai di pengumuman juara 3 kok nama saya itu belum dipanggil dan tinggal juara 1 sama 2 itu saya di situ bener-bener kayak nggak percaya sebenarnya. Iya pasti sampai nyubit-nyubit gitu ya. Ini Enggak ngimpi gitu nggak sih? juga kali. Oh enggak gitu ya? Iya Kita kan, bener kan? Kayaknya sama mimpi. Ini kalau sakit berarti kan nggak ngimpi ya. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2000. 2000. Pada saat itu kelas berapa tuh, Lala? Saat itu saya kelas 12 atau kelas 3 Kelas 3 SMA ya. SMA ya. SMA. Berarti udah mau ujian akhir berarti ya. Iya betul, itu Udah di mau lulus. akhir tahun. Akhir tahun juga ya? Akhir semester 1. Berarti adik padahal paling punya indah. predikat runner up pertama itu pasti juga punya banyak banget aktivitas ya. Sedangkan Iya, Lala itu pada saat mau itu ujian. kelas 12 ya. Itu gimana tuh caranya waktu kemarin ngatur waktu dan membagi waktunya. ada nggak sih cerita yang memang menarik untuk dibagikan untuk kita semuanya? Kebetulan juga itu waktu kelas 12 kemarin, waktu kelas 3 SMA itu saya
reguler di kafenya itu padat banget yang sampai tiap hari gitu. Oh, jadi Lala ini juga kamu juga reguler ya? Nyanyi di kafe, live music ya? Iya, berarti dia udah bisa cari duit sendiri dia nih. Keren ya, Ya kan? betul kalau berbakat ya, berbakat benar. cari duit juga, ya kan? Berbakat semua alat musik. Berarti kamu mulai reguler, sorry, ini sekarang kita coba fokus ke kamu, apa namanya, reguler gitu ya? Iya. Reguler di kafe ya. Itu kalau boleh tahu, itu sejak kelas berapa? Sejak SMA, kelas 1. Kelas 1 udah reguler COVID. dong? Oh, sejak COVID itu ya? Pandemi COVID mulai terjun di situ ya. Sejak tahun 2020 atau 2021 itu. Oke, itu siapa yang ngajak pertama kali? Waktu itu pernah diajak temen saya sekelas yang juga sesama pemusik ya. Terus saya diajak main di salah satu kafe. Terus kebetulan di situ owner kafenya itu tertarik kalau saya main solo, main sendiri. Oh, jadi main karena solo. tahu bisa vokal, bisa main, terus suruh main sendiri gitu. Jadi kayak show tunggal gitu ya? Awalnya juga sendiri, terus habis itu saya ngajak temen buat duet. Terus selama kelamaan seiring berjalannya waktu saya ketemu temen-temen di musik, lingkungan musik, terus terbentuk suatu band gitu. Iya, jadi Oke, baik. Sekarang balik lagi ke Mbak Yu ya. Baik. Mbak Yu itu berarti kamu runner up dan diumumkan kamu menjadi runner up pertama ya. Nah, setelah itu ada kegiatan apa aja? Ketika kamu jadi pemenang kan nggak mungkin cuman hanya predikat aja tuh, ya. Itu ada kegiatan apa aja? Ya. Iya, jadi sebagai kakak Mbak Yu itu kan kita pasti ada duty ya dari Pemkot, dari Kota Madiun kayak ada waktu itu saya ingat ada event Madiun City International Meeting. Itu kita bisa jadi penerima tamu di situ. Jadi itu tamunya bule-bule gitu. Terus kegiatannya ada waktu bulan Ramadan. Nah, itu kita juga bagi-bagi takjil kayak gitu. Terus Lebih ke kegiatan sosial ya? iya, terus ada Christmas Charity juga. Christmas Charity? Christmas Charity kita bagi-bagi di panti asuhan gitu. Muter di beberapa panti asuhan gitu ya? Betul. Berbagi lah ya? Iya, terus sosial juga ya. Ya tentunya jadi inilah, maksudnya jadi icon, jadi contoh buat teman-teman kita yang lain lah. Duta ya, kamu jadi duta tentunya ya? kita harus benar-benar jaga 3B gitu. Di Pakandaya itu ada 3, 3B itu brain, behavior, brain, beauty, behavior, Mak. Brain, beauty, behavior. Iya, jadi itu benar-benar harus dijaga. Iya. Kalau dia BA, Apa tuh? brand ambassador. Apaan? Ya ambassador radio dong. Iya dong, radio suara Madiun. Oke, balik lagi ke aktivitas kakak Mbak Yunya Lala ya. Karena kan tadi sudah dikasih tahu ya, ada banyak banget kegiatan sosial yang dilakukan sama tim, sama teman-teman kakak Mbak Yu juga. Nah itu juga, apakah juga itu di luar jam sekolah atau gimana tuh? Ya kadang ada yang berbarengan sama jadwal sekolah, tapi dari Pemkot tetap Mengizinkan memberikan gitu surat ya? dispensasi ke sekolah buat dikirimkan. Agar itu menjadi satu ini ya, apa Iya. namanya, izinnya biar kelihatan lebih ini lalu lebih resmi. Jadi tidak mengganggu jam sekolah. Jadi kegiatannya pastinya banyak banget dan itu pada saat jam sekolah juga sempat ada. Nah saat itu saat di jam sekolah tuh pada saat itu kamu masih ingat nggak itu kegiatan apa? Seperti kadang itu waktu mau kita grand final ke ini berikutnya, ke pemilihan tahun berikutnya. Jadi saat kita ngetes adik-adik calon-calon junior kita gitu. Maksudnya kayak kasih karantina rangkaian gitu ya? tes, ya kasih karantina kayak rangkaian Gitu. tes talenta, tes performa, tes wawancara seperti itu. Oke, tapi dari Lala sendiri tuh pingin ikut kakak Mbak Yu tuh gimana sih ceritanya? Kok bisa kepingin ikut dan akhirnya bisa jadi runner up 1? Saya emang udah dari lama itu tahu Kakang Mbak Yu dan saya emang tertarik untuk ikut gitu karena ya saya pengen bisa jadi pribadi yang lebih baik, kan otomatis kita terpacu ya Kak di situ dan saya pengen jadi icon yang baik yang ditiru sama teman-teman saya tuh jadi sebuah seorang apa ya? Ya panutan Apa gitu namanya? ya, Iya, panutan yang public, baik ya. Iya, yang Ya mereka lah. istilahnya bisa dibilang Lala itu pengen menyebarkan
vibes yang positif Iya, good vibe lah ya, good vibe. Jadi biar buat menjadi teman-teman seangkatannya. ditiru. Sama ada lagi, dan saya tuh pengen ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang di Madiun itu ada apa aja sih, ya kan? Pariwisata yang ada di Madiun. Kan Betul, sebenarnya tugas Kakang Mbak Yu kan duta wisata. Iya, Benar, promosi benar. wisata juga ya. Pasti bakal ini deh, kamu sering-sering ngasih informasi seputar Kota Madiun ya pastinya ya. Ada apa aja di situ. Nah, yang pasti kamu udah mengenalkan Madiun ini sampai kemana aja sih yang selama ini kamu lakukan? Mana ya? Lebih sering posting di media sosial atau langsung? Di Madiun, di media sosial itu pastinya sering ya, karena kan di Madiun tuh deh itu kan selalu update ya kalau ada perkembangan di Kota Madiun seperti itu. Di story kayak gitu tuh pasti langsung banyak yang komen, kayak langsung datang infonya jam berapa, di mana gitu. Itu ternyata bener-bener ini banget gitu. Aku baru tahu. Berarti orang-orang dari luar kota berarti ya? Luar kota atau dalam kota pun. Jadi ternyata dari Kota media Madiun sendiri ya? sosial itu dampaknya sangat berpengaruh ya untuk menyebarluaskan event dan pariwisata yang ada di Kota Madiun. Oke. Terus kalau menurut Lala sendiri ya, tadi kan sudah sering menjelajah juga Kota Madiun, sering juga promosi ke teman-teman Lala. Kalau Lala sendiri sering nongkrongnya di mana sih? Sering nongkrong. Kamu lebih suka di mana sih? Di icon yang mana? Di spot yang mana gitu? Atau mungkin lebih ke sering ngedate-nya di mana gitu? Iya, ngedate. Udah punya pacar? Pertanyaan macam apa? Aduh, sensitif ngorek nih. Ngorek nih. Oke, paling sering kamu Paling seringnya sering, main kemana sih? iya, di mana? Kalau di Madiun ini? Di Icon, khususnya ke Icon Kota Madiun. Suka jalan-jalan di PSC. Oh, di PSC ya? Iya, Oke. sama aku juga suka. Meskipun aku orang Madiun dan sering foto di situ, tapi aku nggak pernah bosen foto di depan Menara Eiffel. Iya sih, soalnya kalau aku lihat memang paling banyak tuh di Menara Eiffel. Iya. Kalau paling aku sama di paling sering patung singa kan? Iya, di jadi layar. 7 ikon negara itu. Gitu, keren. Nah, kalau menurut kamu nih, kita balik lagi ke bicara masalah seni ya. Kalau tadi dari Mbak Yu kita udah bahas, sekarang balik lagi ke seni. Dari seni itu ya, Madiun. Setelah kamu kuliah di Jogja, Iya. pastikan kamu ngerasain beda vibe-nya ya. Beda banget. Beda banget kan? Iya. Nah, kalau dari segi musik ya, jadi segi seni, apa yang kamu rasakan atau mungkin ada perbedaan yang gimana antara Madiun dengan Jogja? Seni. Ke seni dulu. Kalau ke seni, kalau Jogja. Apakah bedanya terlalu jauh atau perbedaannya hanya sedikit saja? Hampir sama gitu? Kalau Jogja itu memang mungkin sudah terkenal ya, kayak memang kotanya anak seni gitu. Jadi otomatis kalau masalah seni nggak usah ditanyakan ya kalau di Jogja. Tapi kalau di Madiun itu tahun-tahun terakhir kemarin itu saya benar-benar puas sama kayak program-program dan event-eventnya itu yang dihadirkan di Madiun ya. Banyak diadakan dan juga lebih lebih ke gig gitu ya. Lebih apa ya? Mereka tuh benar-benar memberi wadah untuk anak-anak Oh, muda baik. berseni, bermusik terutama itu banyak banget. Jadi kayak saya, waduh kok waktu saya udah lulus di Jogja ya gitu loh, Madiun itu. Kenapa pinter banget benar sama dari ya? dulu gitu ya. Kok lebih banyak acara gitu ya? Iya, nggak dari baik. dulu. Iya sih ya. Keren Karena banget. pastinya Madiun sekarang keren. iya, bikin kamu kangen kan pasti kan? Iya, aku emang senyaman-nyamannya di Jogja, katanya Jogja istimewa, tapi Madiun tetap istimewa. Oh, Madiun yang paling istimewa gitu ya. Iya. Emang Kota Madiun tuh ngangenin itu ya, nggak cuman pembangunan aja, tapi juga orang-orangnya pasti ngangenin ya kan? Betul. Karena ada orang rumahnya lah di situ Betul. ya. Jogja lebih istimewa. Mas Iko juga istimewa. Mas Iko Oke, ya. kita Mas bakal Iko. bahas lagi, kita bakal seru-seruan lagi Miwir. ya. Bareng Lala tentunya. Tetap merapat bersama kami di program Bincang Bintang. Bincang! Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Kota Madiun tercinta. Yeay!
Makin seru ya pastinya ya, kita masih akan ulik-ulik sesuatu yang harus kita bongkar dari seorang Nabila Farisa. Kalau nggak dipakai lagi soalnya. Oke, masih ngobrolin tentang aktivitas di Kakang Mbak Yu ya. Kalau tadi tentang aktivitasnya, sekarang ini mau tahu nih ya teknisnya untuk masuk menjadi Kakang Mbak Yu itu seperti apa sih prosesnya? Bisa dibocorin nggak sih yang diikutin sama Lala itu step-stepnya apa aja? Ya, jadi siapa tahu nih yang nonton YouTube ini terinspirasi juga ya, pingin juga memotivasi ya. Betul, jadi tahu gitu loh, paling tidak. Boleh di-spill dong? Pendaftarannya seperti apa, seleksinya apa aja, silahkan. Oke, jadi di Kakang Mbak Yu itu ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama itu tes tulis, tes wawancara, tes performa, tes talenta. Nah, selain itu juga dinilai keseharian kita saat karantina itu. Jadi nggak bisa macam-macam ya waktu karantina ya, masuk penilaian soalnya ya. Jadi kita benar-benar attitude-nya dan kesehariannya. Kesehariannya seperti apa? Jadi lihat di karantina itu ya? Iya, jadi bukan hanya dari nilai aja. Pantes ya. Penampilan juga dinilai ini dia rapi banget, gak kayak saya begajulan kayak gini ya. Iya, saya juga. Di blacklist kamu Kak dari Kakang Mbak Yu Aku ikut. cosplay pohon-pohonan gitu. Oh gitu ya. Pohon-pohonan. Apa tuh? Iya, pohon-pohonan. Oh, pohon-pohonan. Aku sih pohon-pohonan gitu. Dengarku sih pohon-pohonan. Maklum saya diikat sama banyak banget ya kain-kain. Ini. Kalau saya tuh cosplay Sokle, ngerti Oh, kan? apa tuh? Sokle itu yang itu loh yang kalau di pameran ya kan tahu nih Gen Z waktu pasar malam Kamu tembak, iya. kan bling-bling soalnya. Iya, Tahu nggak sih Anda Gen Z harus belajar sama saya kalau nggak tahu. Oke, gimana Mena? Tadi ada pendaftaran, terus habis itu ada tes tulisnya, ada seleksinya, wawancara. Yang paling berat menurut Lala apa tuh? Step yang mana tuh? Berat apa itu? Ngangkut ya. Yang paling susah Di wawancara ya, karena kan kalau tes tulis sama wawancara itu sebenarnya bahannya kurang lebihnya sama. Pasti tentang seputar Kota Madiun, seputar pariwisata, pariwisata lokal, nasional, internasional, atau pengetahuan umum juga ada. Jadi mungkin mengangkat isu-isu yang sedang trending di Kota Madiun ya. Terus ya pasti yang paling banyak tentang Kota Madiun ya. Nah, cuma kan kalau tulis kan lebih nggak deg-deg. Iya, kalau wawancara langsung ya. Kan kita pasti deg-degan. Udah ini apa ya namanya? Aduh. Oke, dinilai juga mungkin ya public speakingnya ya. Iya, nah itu juga salah satu yang dinilai di Kakang Mbak Yu. Nah, selama karantina itu apa yang dipelajari sih sebenarnya? Selama karantina di Kakang Mbak Yu itu? Pastinya juga ada pengetahuan tentang Kota Madiun, tentang pariwisata, pasti itu, tentang gimana harusnya kita nanti saat grand final di atas panggung, mannernya kayak apa? Iya. Dan terutama di sini yang saya benar-benar dapat itu adalah ilmu public speaking. Public speaking ya? Yang semula kamu mungkin anggapnya adalah sesuatu yang menakutkan gitu ya, harus berhadapan di depan banyak orang. Akhirnya kamu udah terbiasa sekarang ya. Terbiasa dan saya jadi suka gitu public speaking. Oke, makin pede ya. Takut banget gitu. Oke. Selain apa yang kamu dapat dari Kakang Mbak Yu kan, selain kamu menjadi juaranya, kemudian kamu dapat ilmunya, apakah kamu tertarik di, maksudnya selain musik ya, atau mungkin kamu mulai di endorse terus, atau mungkin kamu ada nggak sih kegiatan kayak kamu mulai MC dan sebagainya? Oke, benefitnya setelah kamu ikut Kakang Mbak Yu apa tuh? Bisa diaplikasikan ke situ nggak sih? Bisa kok, bisa banget. Nah, terutama kan kita udah dapat ilmu public speaking ya, kita jadi bisa MC juga. Terus endorse juga ada yang dari setelah itu. Terus food review saya yang sering gitu. Jadi kita, kayak promosiin tempat kuliner, promosiin makanan kayak gitu. Oh, jadi food blogger ya? Food blogger ya. Blogger ya? Iya, blogger cuma tulisan doang, Bapak. Nggak nampil dia. Betul. Food blogger. Iya, food blogger makanan dong, Bapak. Makan dong dia. Iya, jadi dengan adanya ini ya, Kakang Mbak Yu, tadi kan itu secara otomatis teman kamu jadi lebih banyak dong? Pasti. Ya? Iya, pasti. Itu juga
salah satu hal yang paling seru sih menurut saya, karena kan kita bisa menambah relasi tanpa memandang kayak umur gitu kan. Pastinya kan kita di situ rentang Beda-beda ya. usia 16 sampai 20-an kan. Kita bisa punya temen yang lebih muda, lebih di atas kita, Ya, dan betul. itu di angkatan saya kebetulan itu bondingnya itu benar-benar kekeluargaan banget. Jadi saya nyaman banget sama teman-teman saya, dan Betul. itu pastinya sangat bermanfaat gitu. Jadi Sampai sekarang bonding. iya, betul. Oke. Sampai Sama teman sekarang. Kang Bayu Jadi ya. kita kan jadi bisa, kadang kita butuh apa gitu, semakin banyak yang membantu kan kalau kita semakin Baik. banyak relasi. Oke, karantina kemarin itu berapa lama sih? Kebetulan waktu angkatan saya itu masih kayak peralihan dari COVID gitu. 2022 Setelah soalnya sekian ya. lama nggak ada, itu ada lagi, itu baru angkatan saya. Jadi kayak karantina dan lain-lain itu mungkin dipersiapkannya itu sangat mungkin mendadak juga ya. Jadi hanya hamin berapa ini saja dari grand Singkat final. berarti ya. Oke, tapi bondingnya udah benar-benar kuat Singkat. sampai sekarang ya. Iya, benar-benar kuat sampai sekarang. Nah, sebenarnya predikat kamu sebagai runner up kan tadi ya, runner up ke-1 ya. Itu sebenarnya berapa tahun sih untuk menyandang gelar itu, kalau boleh tahu? Berapa tahun ya? Berapa tahun? Sebenarnya itu kalau sudah menjadi keluarga Pakandayu itu sampai kapanpun akan tetap menjadi keluarga Pakandayu ya. Cuma kalau mungkin kita itu masa jabatnya 1 tahun sampai grand final tahun berikutnya, nanti ada Kakang Mbak Yu tahun selanjutnya. Tapi kita lebih baik kalau aktif itu selama 2 tahun kurang lebih ya. Oh, gitu ya. Tapi karena ya mungkin ada beberapa yang sudah kuliah di luar kota atau dan lain sebagainya ya, jadi kita ya harus memaklumi gitu. Kadang kita nggak bisa pulang ke Madiun. Betul. Tapi juga banyak kok teman-teman yang mau effort buat datang ke Madiun karena udah bonding itu tadi ya mungkin. Ya, Jadi betul. kita kayak pengen gitu selalu Jadi apa ya? berkontribusi. Betul. Pengennya sih Oke. ikut berkontribusi dan tentunya saling membantu gitu kan. Betul. Jadi meskipun udah alumni, tapi tetap juga pengen bantu gitu ya, pengen tahu suksesnya kelancaran acara itu Iya, tadi untuk ya. mensukseskan sebuah acara Betul, pastinya ya. betul. Itu angkatan berapapun itu ya tetap menjadi keluarga Pakandayu. Oke. Seru ya. Seru Jadi, ya. nggak cuman apa ya, sekedar gelar saja. Betul, nggak cuma Tapi, sesaat itu aja ketika menjabat betul. ya. Tapi juga memang long kalau last. dipikir-pikir menyandang gelar kakangmu Mbak Yu ya, Mbak Yu jadi Mbak Mbak Yu. Yu. Ya, kamu jadi Mbak Yu ya Lala ya. Sempet ngerasa ada beban nggak sih? Kalau boleh tahu, nggak maksudnya gini. Beban itu bukan berarti beban yang berat Sesuatu banget yang gitu, berat nggak? banget ya. Tapi nggak. ada yang harus dijaga pastinya Pasti kan ya. segala sesuatu mesti dijaga kan? Iya betul. Kalau dibilang beban sih enggak ya. Beban apa? Beban keluarga. Bercanda. Beban Ya. moral. Enggak. Ya emang itu tadi ya, karena kan Pakandayu itu 3B. Brain, beauty, behavior. behavior. Jadi kita benar-benar harus menjaga behavior. Oke. Karena kan kita jadi panutan buat teman-teman yang lain kan. Otak, cantik, sama kelakuan kan, behavior ya. Sikap kita. Perbuatan, sikap, seperti itu ya. Nah, Kayak apa mesti dijaga, bener sih. harus jadi Setuju contoh aku. yang- Jadi kalau sisi positifnya aku lihat di Kakang Bayu itu berarti itu artinya kita ngajarin lebih ke manner ya. Iya. Jadi bagaimana cara kita Berpenampilan di hadapan orang banyak. self-branding ya, bener kan? ya. Self-branding ya, self-branding Iya. ya. Jadi kalau beban enggak sih, cuma mungkin semenjak saya menjadi keluarga Pakandayu itu saya menjadi lebih menjaga penampilan, menjaga behavior saya. Iya. Jadi yang mungkin sebelumnya Berubah total ya? keluar ke Indomaret itu ngawur gitu, maksudnya kayak Cuma pakai jaket gitu Iya, doang ya. beda. Sekarang ya minimal sisiran. Oke. Lucu ya, berarti sebelumnya nggak pernah sisiran. Enggak. Ya lebih menjaga aja, itu perumpamaan. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Memang bukan sesuatu yang beban ya kalau buat Lala ya. Ya memang karena udah seneng sih ya. Karena udah seneng dan apalagi sisi positifnya lebih banyak. Betul. Pasti udah berubah total. Bukan berubah total sih ya, mungkin berubah sekian persen lah Iya, mengupgrade diri ya. lebih baik lagi gitu kan. Hmm. Oke. Ya, oke.
Dan sebelum kita ke fun fact ya, ini ada satu pertanyaan, aku kok bingung gitu loh, arahnya kemana gitu. Another make me confused this question, okay? Sebenarnya saya juga diam aja. Itu juga menanti tektokan dari sang host ya. Apa itu maksudnya? Iya, kayak di prank hari ini ya. Duta Wisata Budaya Samosir nih ya. Jadi jauh. Duta Wisata Budaya. Iya. Oke. Aku jawab iya. Ya, Oke, tadi kan udah kayak gitu ya. Betul. Duta Wisata itu kan sebagai budaya. betul sebagai apa ya? Duty juga tugasnya dari Kang Bayu kan sebagai duta wisata, mengenalkan Kota Madiun seperti itu kakak. Oke, kita fun fact ya. Kita ke fun fact ya, karena yang namanya Nabila Farisa ini ternyata dia itu ya, tadi kan udah disampaikan dia tuh jago semua alat musik. Ternyata banyak banget prestasi yang sudah pernah diraih oleh Kak Lala ya. Kita cek dulu, kita mau tanya-tanya ini ada fun fact, beberapa foto yang sudah dikirimkan oleh tim Media Center ke kita mau tanya ini acara. Oh, ini lagi gitar. Harus kayak gitu ya posenya kalau gitar ya? Gitu dong. Gitu ya? Ekspresif. Oh, bass kayak gitu ya bassnya? Gitu ya? Mencong-mencong gitu ya? Oh, ternyata lagu. Berarti emang harus bisa ngerasain gitu ya? Pas itu di foto di mana? Ini di event metal. Jadi ini malamnya itu ada bintang tamu power metal. Oh, gitu. Di mana di sini? Di Saradan, di dekatnya Caruban. Oh, gitu. Satu arah. Mana satu arah? Ini waktu itu udah Kakang Bayu belum, Bu? Udah ikutan belum? Udah ikut ya? Dia kan ngerasain sama lagu belum ya? Oh, belum. Jadi nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa, boleh. Jadi tapi kalaupun udah, ya kan? belum ada dia. Tapi kalaupun udah kan juga nggak apa-apa, karena kan dia benar-benar nge-blend lagi, nge-blend sama lagunya kan? Bukan ini sih, maksudnya behavior pun ini kan profesionalitas. Iya, betul. Dia sesuaiin sama lagunya kan? Tapi emang setelah Kakang Bayu saya dia tetap jawabannya sih jaga image ya. Jaga image tapi ya. apa bener ya? Nggak apa-apa kan? Setelah saya menjadi Kakang Bayu itu emang saya sedikit mengurangi event-event metal. Oh gitu. Ya, Padahal sayang nih. Padahal lebih memantaskan aja, tapi ya nggak meninggalkan ya enggak. 100% enggak ya? Tetap itu. Cuma mungkin dengan lebih elegan. Oh gitu. Berarti kalau lebih elegan berarti ada gini gitu ya. Gini kali kayak gini ya. Oh iya. Kan lebih cantik tampilannya ya. Pakai jilbab kayak gini pasti jadi ibu kosida. Nggak pakai jilbab juga, maksudnya dia kayak gini loh gayanya ya kan. Ya, ada lagi? Ada lagi nggak sih? Next. Wih. Wow. Ini berarti kamu juga di endorse foto model atau gimana nih? Ini saya diajak kolaborasi sama komunitas foto. Oke, ini pas sudah jadi Kang Bayu ya? Sudah. Oh, jadi udah ini kan banyak. salah satu bukti yang tadi saya bilang suka foto di Menara Eiffel. Oh iya, betul ya. bener. Pinter ya di Media Center ya. Cocok sama sih. Bagus ya. Tempatnya juga bagus, angle-nya juga pas, dan ini pada saat SMA. Ini ya SMA ini lomba band di Bakorwil Kota Madiun. Itu tingkat apa tuh? Nasional, provinsi? Jawa Timur. Oh, provinsi ya berarti ya. Bakorwil Madiun, iya. Iya. Nah itu Oke. kebetulan kan saya pakai kebaya di situ ya, jadi saya waktu itu memadukan genre rock etnis. Oh. Jadi waktu itu Kamu saya campur pakai gamelan gitu ya musiknya? ada Kayak kendalinya gitu ya? juga. Kendalinya juga ya? Oke, berarti Jadi, itu rock lagunya etnis kan ya. waktu itu lagu nasional juga, lagu gebiar-gebiar. Juara berapa tuh? Itu juara 2. Dua-dua Jawa Timur, luar SMA biasa. 1, Madiun. Oke, waktu SMA ya? Iya, waktu SMA. Oke, ini berarti grup band SMA ya? Iya, grup band SMA. Personil ceweknya cuma kamu doang? Enggak, itu drummernya juga cewek. Oh, oke. Vokalisnya cewek. Tapi nggak ikut foto ya pada saat itu Udah ya? pulang, ini Oh, udah malam pulang. banget, pengumumannya. Oke. Iya. Jualannya Jer Basuki Malabea ya? Kayak mana tuh? Jer Basuki. Pengen nyanyi aja jadi. Kan barakali. Jer Basuki mau Gitu ya. Next foto. Ya, berikutnya. Juara 1. Wow, acara apa nih? Lomba band, Ya. juara 1 dengan hadiah sekian.
Aku disebutin. Ini eventnya di Pahlawan Basin Center. Oh, di PBC ya. PBC Oke. Ini berarti Lala sebagai basis apa vokal nih? Basis Kalau ya. di band saya seringnya bass. Oh, Bass seringnya ya? bass ya. Oke. Oke, biar nanti kalau udah gede, udah rumah tangga pinter kebas-kebas. Boleh. Kalau di saya tuh tebah bukan kebas. Tebah-tebah. Kebas. gitu. Lain-lain arti ya. Apa yang Kebas nggak kerasa apa-apa ya. apa bahasanya? Kebio-kebio beda ya. Iya makanya kebas itu nggak kerasa Tebas, gitu. iya, Mati rasa tebah-tebah. kebas. Di rumahku tuh Kebas. tebah-tebah. Iya. Oke, next. Lomba band aduh, pelajar. lomba band pelajar. Fakta ini pertama kali saya memegang bass. Maksudnya sebagai basis. Sebagai basis. Oh gitu. Dia mau bilang pemegang bass itu dia nanti takut di ini sama kita ya, dipelesetin sama kita ya. Saya ikut lomba band. Oh, pertama Tahun kali. 2018 ya? Iya, waktu SMP. 2018 SMP SMP ya. Kelas berapa tuh SMP? SMP kelas 2. Kelas 2. Oke, kelas 2 itu berarti baru awal mula ikut lomba band dan baru pegang belajar bass. Iya. Oh, itu karena dipaksa atau karena keinginan atau karena apa tadi itu? Karena itu tadi karena di sekolah Dibutuhin saya ya, dibutuhkan basis, dibutuhin terus yang saya basis. juga Event Pemkot Oke, ya, ini gitu? event Pemkot ya. Oh, ini tuh kelihatan tuh. Kayaknya kebanyakan ikut event Pemkot juga ya. Iya. Wah, keren banget Ini ya. kebetulan dapat juara 1 sama the best basis. Wih, the best basis. Wah, keren. The best basis. Oke, baru pertama langsung dapat achievement the best ya. Itu kalau misalnya the best basis itu penilaiannya kayak gimana sih? Yang dinilai itu apa Skill biasanya? dong. Skill ya. Pasti skill ya. Saya juri dulu ya, maaf ya Pak. Maaf ya Pak juri ya. Kali-kali bisa sepil kan? Skill. Jadi biar dia tahu kalau lomba berikutnya Pak juri. Ya ampun. Mungkin selain skill ini juga karena waktu itu Gaya. dikasih tahu sama pelatih saya harus visualnya itu juga. Iya. Tuh kan ada visual. Ya maksudnya itu kayak Toy. ya gayanya. Gaya Iya, penampilan iya. juga kan Terus ya. mungkin ketambahan saya cewek. Oh, Iya, kan betul. jarang ya yang Ada megang nilai bass bassnya. tuh. Berarti Cewek. kayunya Betul, lebih betul, gitu betul. loh. Kayunya lebih. Bassnya grup band Dewa siapa sih Kak? Kenapa? Basisnya grup band Dewa? Itu bassnya namanya Erwin. Oh gitu ya. Oh. Betul ya itu. Iya betul lah. Kapan terakhir ketemu pelatih saya? Kalau ketemu sering karena saya waktu udah kuliah, saya udah nggak ikut lomba band, saya tetap lihat adik-adik saya. Oke, support ya. Oke, ada pelatihnya. Beneran? Jadi sekarang udah dilanjutin sama adik saya juga. Gitu ya? Iya, dia. Oh, adik juga? Adik Cewek kemarin cowok? cowok. Oh cowok. Dia Cowok. sempat jadi keyboardist, terus sekarang juga ganti jadi basis. Oh, jadi nanti sekeluarga bass semua ya dari ibu, Lala Iya. sama adiknya ya. Kurang adiknya berapa sih? Satu. Oh, oke. Masih kelas 3 SD. Wah, kelas 3 SD udah belajar bass. Keren. Keren. Keren banget ya. Ada lagi? Udah habis. Habis ya? Oke, luar biasa ya. Jadi emang prestasinya nggak habis-habis ya. Ada lagi apa? Lagi nanti cek sendiri di IG Lala. Waduh, ini buruan follow ya yang penasaran sama keseharian Lala. Lala _ Nabila FRS. Nabilanya L-nya 2. Oke, Lala _ Nabila double L FRS ya. Nabila. Jadi ada apa ya? Ada penekanan di situ ya. Iya, barangkali. Nabila, gitu. Barangkali teman-teman follower juga pingin undang Lala buat ngisi-ngisi gitu, perform di acara spesial juga kayaknya Acara bisa ya. birthday party, Heeh, bisa Boleh? ya. Ah, Boleh. bener banget. Nah. Silakan ya. Ya. Itu musik-musik. Ya, terus. Hajatan. Iya. Menerima musik. MC. MC nggak kepake nanti kita Pak. MC juga boleh loh. Nggak kepake ntar kita Pak. Mereka Angop. aja. Oh enggak, lebih ke Nggak usah gitu. Kalau ada job ya dimakan aja ya kan. lebih ke mbaknya ini aja. Oke, luar biasa ya. Tadi ada banyak banget prestasi yang udah diraih sama Lala. Itu juga semoga bisa menginspirasi teman-teman semua agar generasi muda sekarang ini juga bisa berkarya, agar makin bertalenta ya. Betul, ya pastinya pengen upgrade lah ya, upgrade Betul. level ya. Selama ini Mengeksplor mungkin potensi. di situ-situ aja stuck gitu kan. Sudah waktunya untuk upgrade level. Jadi apa yang disampaikan oleh Lala itu bisa menjadi inspirasi lah ya. Bisa meniru
Lala ini, oke? Baik. Nah, sekarang kita bakal ke Suma Gemes ya. Suma Games ya. Suma Gemes ya. Masih Suma Games. Kayak Suma Games ya. Iya. Suma Gamesnya kira bukan games yang Bukan games susah ya. enggak. Kita Saya suruh nyanyi bikin aja mikir gitu ya. loh. Iya, Suma Gamesnya itu aja deh. Ya lebih ke challenge kayaknya ya. Iya, benar. Karena Lala itu sering banget nyanyi, sering banget tampil-tampil ya kan. Gimana Dan kalau dia sekarang dia ternyata, punya lagu tampil sendiri sekarang? loh. Oh iya. Iya kan? Oh iya, kapan itu? Kita belum tanya itu ya. Iya, punya lagu loh. Aku Punya baru- lagu ya? Ini fun fact juga gitu loh. Punya lagu sendiri. Oh iya, kok Iya kan? kok ada tahu duluan? Aku nih beneran tahu. Soalnya dia tetanggaku gitu. Oke, jadi Lala ini punya single yang udah rilis ya Kak Lala ya? Udah rilis ya? Oke. Ya, lagunya seperti apa? Ya nanti Nanti lah, aja ya, nanti ya. aja. Oke, Balik yang pasti lagi. jangan kemana-mana deh ya. Pokoknya nanti akan balik lagi dengan penampilan Lala ya. Oke. Tetap bersama kami di program Bincang Bintang. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga. Kota Madiun tercinta. Kita ada di segmen paling akhir ya. Bincang Bintang. Bincang Bintang ya. kesempatan kali ini ya. Oke. Dan masih barengan sama Ratu Lala. Demangan. Demangan Pride saya bangga ya. Demangan Pride Lala dong. rumahnya mana? Aku Kecamatan Taman. Kecamatan sama, satu kecamatan sama, kita satu ya kecamatan kan? ya. Luar biasa ya. Oke. Oke, Lala tadi kan sempat kita tunda ya obrolan kita terkait single ya. Betul. Tapi kayaknya kita lebih Karena udah ke ini. kedua Aku- segmen tadi kan. bentar. Aku lebih tertarik. Ini kok batiknya bagus gitu loh. Oh ya bagus ya, ungu gitu ya. Iya, makanya itu. Aku baru Coraknya sadar pun ya. juga kayaknya Baru sadar. seseorang gitu yang melakukan sebuah Ini kegiatan, apa sih? Sorry. sebuah Ini kegiatan. Ini kayaknya gambarnya orang motifnya orang silat nih kayaknya, pendekar. Pendekar Iya. ya, Ini batik betul apa nggak nih? sih? Kalau Ini boleh tahu. batik khas Madiun nih, motif Oh. pendekar. Motif Motif pendekar. Wah. Berarti batik pendekar ya, batik Madiun ya. Iya, kebetulan. Ini berarti
Ini kebetulan seragam angkatan Pakandayu tahun 2020. Oh, angkatannya Lala. Iya. Oke. Angkatannya Berarti Lala. angkatan yang lain pun juga dia punya Punya seragam angkatan icon masing-masing. sendiri ya, seragam Iya. angkatan ya. Berarti setiap angkatan beda-beda gitu ya? Yang penting harus batiknya itu motif corak batik Madiun. Oke, yang menunjukkan identitas Identitas. Madiun. Kan Madiun. banyak ada batik pecel, batik pendekar, dan lain-lain. Kalau warnanya semuanya sama ungu ya? Beda-beda. Angkatan Atau beda? saya, angkatan saya semua Ungu Iya. ya. Ah, mungkin besok suatu ketika mungkin Dila bisa ikutan gitu loh. Iya. Tapi Saya mau nggak ikutan. batik. Ada nggak sih sayembara untuk batik motif yang akan dipakai oleh Oh, gitu? Pakandayu gitu? Saya mau ikutan. Oh gitu. Saya pikir. Saya mau bikin Iya. batik Jadi batik black. sambal pecel yang udah dituang air panas. Oh. Jadi meletot gitu. Iya, bingung ya. Coba kalau Dila nanti Oke, ikut balik ya. lagi ke Dila buat nanti kita ikut, ya nah. di singlenya Lala. Oke, judulnya apa sih Lala? Kebetulan Lala Winci. Kebetulan ada 2 singleku, yang satu Oke. itu bahasa Indonesia, yang satunya koplo. Oh, seru ya. Sip. Oke, Ini juga fun fact dari aku ya, kalau Apa tuh? aku ngeband itu metal, tapi kalau nyanyi tuh sukanya koplo. Oh, soalnya koplo ya. gitu. Berarti tim Dewi Canan juga ya. Betul. Begitu. Oke, judulnya apa tuh yang pop? Yang So close, no matter go. enggak gitu juga ya. Oh, ya. Pop. Ngingetin kayak yang satunya. Judulnya apa Lala? Yang pop judulnya Kata Untukmu. Kata untukmu. Kalau yang Oke. Jawa, yang ambyar itu Siji Panyuwunku. Cici Panyuwunku. Itu liriknya Lala sendiri yang bikin apa? Agak ada kerjasama sama studio recordingnya itu. Oke. Studio recordingnya itu yang nge-record Kartonyononya Denny Caknan. Wow, luar biasa. Keren banget ya. Oke deh, kita Jadi bakal Lala segera nyanyi, dengerin ya. nyanyi sambil gitar atau gimana tuh di Enggak, Enggak, nyanyi vokal. aja. Cuman Oke. ini hari ini dia bakal tampil Dia bakal dengan tampil beda ya, dia dengan pakai gitar gitar sendiri ya. ya, gitaris Ah. sendiri. Oke. Gitaris sendiri. Sebelum nanti kita Semua kasih gemas. perform Lala ya. Mungkin dari Lala ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman generasi muda yang pingin ikutan Kang Bayu tuh kayak gimana sih? Apakah Ya, juga mungkin mereka sekarang harus pede? belum percaya diri, Apakah mereka juga harus tinggi badannya setara ya sama yang dipersyaratkan gitu kan? Dari pesan dari Lala seperti apa? Ya, kalau untuk tinggi badan itu tetap ada nilai plus ya kalau tinggi badan. Iya, nilai plusnya adalah tinggi badan itu badan. sendiri. Yang kayak gue nggak bisa berarti ya. Bisa, tetap bisa. Kalau ada nilai plusnya, Iya, itu plus yang tinggi ikut badan. harus positif thinking aja. Murni eliminasi berarti ya. Iya, jadi harus mungkin yang ikut harus Nggak yang serius-serius terus Iya, gimana lah? serius Gimana ini. lah? Aku menjawab Barangkali kan juga membantu ada dia. banyak banget teman-teman harus yang tunggu tinggi gini. badannya seaku gitu loh. 155 nggak nyampe gitu. Oh gitu, oke. Jadi Tinggi sebenarnya badan. di Pakandayu emang ada minimal tingginya, dan kalau emang bisa di atas itu poin plus. Cuma buat temen-temen yang mungkin belum sampai segitu nggak usah berkecil hati karena kalian masih bisa memperjuangkan di tes-tes yang lainnya. Oke, jadi kebantu ya? Iya, jadi kalau memang mungkin kalian merasa aku kurang nih di persyaratan tinggi badan, tapi kalian harus bisa maksimalin di public speaking atau di tes wawancara, di tes performa. Skill yang lain ya, ditutup dengan skill berarti ya. betul. Oke. Oke. Nah, itu dia. Dan sekarang kita balik lagi ke Suma Semua Gemas. games ya. Gemas. Oke, kita mau challenge ya Lala untuk perform lagunya sendiri ya. Tapi bedanya adalah dia gitar. Ya, Pakai bawa gitar, main gitar ya. Main gitar Coba juga ya, ya. karena saya jujur belum pernah nih bawain lagu sendiri sambil main Itulah gitar. challenge-nya ya. Itu challenge-nya. Oke. Ya udah, pamit dan sekalian ya. Tentunya nanti perform Lala juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Bincang Bintang. Terima kasih untuk semua pemirsa Ya. yang sudah menonton. Aku Betul. boleh kasih pesan dulu nggak? Silakan, Iya. nggak apa-apa. Aku tambah Ada yang dulu, Pak. kelewatan ya. aja sih Oh, sebelum- silakan. Nggak apa-apa, kita nggak ada durasi kok. Ya kan? Oke, pesannya apa nih? Nasi goreng? Nasi goreng. Pesan makanan juga. Oke, silakan. Oh ya, lupa. Duh. Nggak, ya dikit aja sih buat teman-teman yang mungkin punya mimpi, punya keinginan, punya impian di masa depan kayak aku pengen sukses, aku gini, itu percayalah semua itu nggak ada yang instan. Jadi kalian itu harus bersabar dengan proses dan kalian harus terus berlatih, jangan mudah puas. Oke, itu motivasi Lala Teguh hari ini ya.
biasa ya. Ingat generasi muda, pokoknya nggak ada yang instan. Yang instan hanyalah mie doang. Oh salah. Apa tuh? Mie aja mau dibikin mie instan, mau dimakan Harus itu pun diseduh dulu ada gitu, prosesnya. ada prosesnya Iya, ya. Apa benar. dong yang instan? Nggak ada seinstan Nggak ada yang instan ya. Oke, langsung saja kita persembahkan perform dari Lala ya. Dan tentunya terima kasih banyak untuk semua pemirsa. Ya, terima kasih buat Terima kasih semuanya. juga untuk pemerintah Kota Madiun yang sudah menggelar acara Bincang Bintang ini. Dan jangan lupa juga tetap ya dengerin Suara Madiun di 93 FM Radio Suara Madiun ya. Di gelombang itu ya. Saya Amanda dan juga rekan saya. Rekan saya. Rian. Kita pamit undur diri. Terima kasih dan dadah. Ini dia Lala. Kau yang berjanji untuk selalu setia untukku, menemani dalam indah malamku. Namun kau lupakan semua kenanganmu. Kau yang bilang takkan pernah terganti diriku, kau selalu kan ada waktu untukku. Namun kau ingkari janjimu, kenanganku bersamamu. Wes.